Belum tentu juga mau umur berapa lu dapat baru seperti itu. Kata Kak Tommy nggak perlu apa namanya, nggak perlu mapan. Kalau gitu nggak punya penghasilan nggak apa-apa deh. No. Kalau sama pacarnya cepet banget apa namanya traktir, nggak hitung-hitungan makan, all you can eat, segala macam, ngasih hadiah gila-gilaan. Tapi sama nyokapnya, kalau mau mengubah dunia, ubah waktu engkau masih single. Karena setelah engkau menikah, ngubah channel TV pun kau nggak bisa. You cannot even change the channel. Halo semuanya, kembali lagi di program kita hari ini, Today's Message Podcast, dan kembali bersama dengan saya Jose Claudio. Kita akan ngobrol-ngobrol tentunya suatu hal yang sangat menarik pada hari ini. Dan di studio sudah ada seorang hamba Tuhan, narasumber yang akan kita ajak ngobrol. Dan pastinya teman-teman dan semua pemirsa akan diberkati dengan obrolan kita hari ini. Dan langsung saja aku mau sambut Pastor Tommy Simanjuntak. Halo Hosea. Halo Kak Tommy. Thank you ya udah diundang kemari ya. Iya. Jadi Kak Tommy ini atau Pastor Tommy ini adalah salah satu pastor atau pendeta juga dari MDC Jakarta. MDC Jakarta. Betul ya, atau Gereja Kristen Perjanjian Baru, GKPB. Iya. Oke Kak Tommy, hari ini kita mau ngobrol-ngobrol sesuatu yang menarik nih, dan ini mungkin juga menjadi pertanyaan beberapa teman-teman muda hari-hari ini. Gitu ya, yaitu tentang nikah dulu atau mapan dulu nih. Iya. Seru nih kayaknya nih, seru nih. Nikah dulu atau mapan dulu ya. Gimana kalau menurut Kak Tommy itu, kalau lihat dari dua hal ini, nikah dulu atau mapan dulu tuh sebenarnya gimana sih? Kalau menurut saya ya tergantung pengertian mapannya itu apa dulu. Itu dulu dong. Oh gitu ya. Iya dong. Oke. Jadi tergantung pengertian mapannya dulu. Jadi kan, kalau misalnya kita kembalikan tadi bilang tergantung dari pengertian mapan, jadi apa ini dalam pemikiran Kak Tommy tentang mapan? Ya, sekarang kan mapan itu kan udah bergeser ya, jadi hanya sekedar apa namanya materi gitu ya. Mapan itu punya rumah, punya mobil, gaji cukup, lalu habis itu segala macamnya lah, punya tabungan, kan itu kan yang dianggap mapan bagi orang gitu ya, nggak punya struggling lagi dalam hal apa namanya material. Tetapi kalau itu pengertiannya, saya katakan ya nggak perlu nunggu gitu dulu. Nggak perlu nunggu begitu ya? Nggak perlu nunggu. Kenapa? Karena belum tentu juga mau umur berapa lu dapat baru seperti itu. Nah, tetapi kalau pengertian mapan yang menurut saya ya, mapannya bukan mapan materi, tapi mapan pribadi. Nah, mapan pribadi yang aku maksud adalah diukur dari dua hal kalau menurut saya, yaitu yang namanya kemandirian dan kedewasaan. Kemandirian dan kedewasaan. Kalau bahasa kininya mateng orangnya, gitu. Jadi bukan materinya tapi orangnya, pribadinya gitu ya. Ini tuh harus mapan. Kalau enggak, itu bakalan perang dunia deh itu pernikahannya kalau nggak mateng orangnya gitu sih. Oke. Jadi bukan bicara soal bukan bicara soal mapan dari sisi materi, kepemilikan dan sebagainya, tapi juga harus dari sisi kedewasaan ya. Nah, sekarang pertanyaannya gini, kalau misalnya ada anak-anak muda yang bilang, tapi Kak kalau misalnya saya belum mapan secara materi, ntar gimana ya? Ntar orang tuanya tuh bisa terima saya nggak ya? Gitu kan ya. Terus nanti kalau istri saya misalnya hamil, kan harus punya anak dan sebagainya, itu gimana ya? Nah kan kayak gitu-gitu tuh bisa berkecamuk dalam pikiran kita gitu kan ya. Nanti kalau married, kayaknya kalau nggak ada pesta malu gitu. Nah itu gimana tuh Kak kalau ada pemikiran-pemikiran yang kayak gitu? Nah sekarang gue combine nih ya. Iya. Jadi matang yang gue maksud mapan itu ada hubungannya dengan materi. Ada. Tapi nggak materi belum tentu semuanya. Nah kenapa saya sebut tadi bahwa mapan itu ada dua hal di dalamnya. Yang pertama mandiri, yang kedua dewasa. Karena firman Tuhan katakan gitu. Yang pertama mandiri. Kejadian 2 ayat 24 bilang gini. Laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya untuk bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. So ternyata laki-laki meninggalkan ketergantungannya kepada orang tuanya, keterikatannya, attachmentnya dengan mereka secara fisik ya, untuk bersatu secara fisik dengan
istrinya. So itu bicara tentang mandiri. Yeah. Nah mandiri ini maksudnya apa? Kalau menurut saya mandiri ini dia punya penghasilan yang cukup tentu saja, gitu ya. Okay. Jadi memang, tapi kata Kak Tommy nggak perlu apa namanya, nggak perlu mapan. Kalau gitu nggak punya penghasilan nggak apa-apa deh. No, kamu harus punya penghasilan gitu. Karena artinya nggak mandiri. Karena kalau nggak punya penghasilan artinya masih minta sama orang lain dong, gitu kan. Yang kedua juga bisa menyelesaikan masalah sendiri. Nggak dikit-dikit kalau ada masalah tanya orang tua, tanya mama dulu, tanya papa dulu, atau tanya pastor saya dulu. Itu juga ketergantungan. Yang ketiga adalah bukti mandiri itu ya bisa bertumbuh secara pribadi tanpa tergantung sama orang lain. Gue ngeliat gambarannya kayak pemain bulu tangkis, Jose. Iya. Gimana tuh? Band bulu tangkis single. Itu kan kalau dia separah apapun oponennya di seberang net gitu ya, sejago apapun dia kalau lagi kesulitan dia nggak bisa bilang bantuin dong, dia nggak bisa ngomong gitu. Kalau main ya main aja, single is single gitu. Makanya ada istilah singleness kalau pernah dengar. Yes, singleness, keutuhan gitu ya. Itu mandiri. Nah yang kedua dewasa. Nah kalau kedewasa dinilai dari kemampuannya memikul tanggung jawab. Dan kalau ada ayat Alkitabnya 1 Korintus 13 bilang gini, waktu aku anak-anak aku bicara kayak anak-anak. Sekarang aku dewasa, aku bicara sebagaimana orang dewasa. Itu konteksnya adalah kasih. Ciri-ciri orang dewasa adalah bisa mengasihi. Mengasihi, to love is to be selfless. Jadi bukan nggak egois. Jadi kita otomatis akan mengasihi di saat kita berhenti egois. So aku rasa kalau kita punya dua hal itu, mandiri, nggak bergantung sama orang lain, dan dewasa, punya kemampuan mengasihi, nggak egois. I think you're on it. Come on. Ya. Wah, ini keren banget nih ya. Jadi it's not about only tentang uang, kepemilikan, tapi ini bicara soal dewasa dan mandiri. Iya. Wow. Jadi kalau misalnya masih pulangkan saja. Ya. Dikit-dikit kan itu kan belum beres tuh artinya ya. Tiap bertengkar minta pulangkan saja, itu yang ciptain lagu itu. Kayaknya ini belum mateng nih kayaknya waktu merit ya kali ya. Oke, iya. Jadi ini satu hal yang penting yang harus dibangun. Nah sekarang pertanyaannya gini nih, untuk mencapai ke situ tuh Kak Tommy ya, tentang kemandirian dan kedewasaan. Apa yang harus dibangun dalam setiap kehidupan buat calon-calon yang akan menikah? Menurut saya kita perlu yang namanya membangun diri kita sendiri. Beberapa waktu yang lalu, bukan beberapa waktu lalu, 2 hari yang lalu, saya baru konseling satu pasangan yang mau menikah. Lalu mereka katakan kenapa kami butuh di mentor, kami mohon di mentor kami Kak, karena kami sering konflik. Ini masih pacaran? Masih pacaran gitu. Gimana mau bicarain nikah padahal udah pengen, tetapi kalau begini nggak beres gimana? Nah selalu saya katakan ini bukan hanya dalam pacaran, tapi dalam every aspect of life ya. The heart of a matter is the matter of the heart. Yes. Inti dari semua permasalahan adalah masalah hati. Ada ayat yang Alkitab yang bilang, jika jalan-jalan seseorang berkenan di hadapan Tuhan, even musuhnya pun diperdamaikan dengan dia. So masalah kita nggak pernah dengan calon mertua. Masalah kita nggak pernah dengan calon istri. Masalah kita nggak pernah dengan orang lain. This is just between you and God. This is the matter of the heart. Begitu kita beres, mateng secara pribadi, aku percaya segala konflik, segala masalah kita bisa lihat dengan jelas dan bisa diselesaikan secara secara dewasa. Dewasa itu artinya apa? Nggak egois kan gitu. Oke. Ya jadi ini bukan bicara soal tadi antara kita dengan orang lain, tapi ini kita membangun diri kita bersama dengan Tuhan ya. Apa aja yang dibangun dirinya? Aku rasa pertama banget adalah keutuhan dalam Tuhan. Aku puas dengan Tuhan. Aku cukup dengan Tuhan. Kamu pernah dengar ada orang yang bilang gini nggak? Aku butuh pasangan nih untuk soalnya aku kalau aku butuh jadian sama dia nih, karena kalau deket dia aku jadi ngerasa pengen deket sama Tuhan. Iya, setuju. Pernah dengar. Come on, ada satu lagi calon misionaris kita, dan bilang, tapi Kak aku nggak mau jadi misionaris dulu Kak, walaupun dia tahu panggilannya. Kenapa? Karena ini kayaknya ladang misi ini terlalu berat. Aku butuh nikah dulu supaya aku bisa genapi kehendak Tuhan. Yesus nggak pernah ngomong gitu bro. Kayaknya tugas Tuhan nih mati atas kayu salib ini terlalu berat. Kayaknya nikah dulu deh. Kagak.
Bener gak sih? Setuju. So itu dia, bangun keutuhan kita sama Tuhan dong. Iya, ada nggak ada pasangan, gue cukup sama Tuhan. Iya. Aku utuh sama Tuhan, gitu ya. Tapi kalaupun ada, itu berarti kita single dan single yang bersatu gitu ya. Bukan artinya kita saling setengah-setengah jadi ini. Kan 1 tambah 1 jadi 1. Iya. Bukan setengah tambah setengah jadi 1. Itu nggak matematika kekristenan dalam pernikahan. Oke. Yang kedua yang perlu kita bangun juga, selain keutuhan, hidup bertanggung jawab. Firman Tuhan bilang gini, aku suka banget nih Hasya. Barang siapa, dalam Matius 16 kalau nggak salah, barang siapa tidak bisa dipercayakan harta orang lain, maka dia tidak akan dipercayakan hartanya sendiri. Pernah dengar nggak ayat itu? Iya. Nah, sekarang kita ini tinggal di keluarganya siapa? Keluarga orang tua saya, papa saya, mama saya gitu ya, misalnya kalau belum nikah ya. Artinya harta yang berharga mereka adalah keluarga mereka. Nah, barang siapa yang tidak bisa dipercaya harta orang lain, apa tadi harta orang lain? Keluarga saya ini, keluarga papanya saya ini, di mana papa saya itu adalah ketuanya, maka dia tidak akan dipercayakan hartanya sendiri. I see. Nah, jadi maksud saya gini, banyak orang ya kalau sama pacarnya cepet banget traktir, nggak hitung-hitungan makan, all you can eat, segala macam, ngasih hadiah gila-gilaan. Tapi sama nyokapnya dia nggak pernah beliin bunga sekalipun, adiknya nggak pernah diajak nonton bioskop sekalipun. Pokoknya dia nggak setia sama hartanya orang lain, harta papanya. Dan dia mau dipercayakan, minta Tuhan mempercayakan dia harta sendiri, yaitu keluarga sendiri. So I think nggak fair deh kayaknya. Wow. Iya. Jadi artinya sama keluarga sendiri pun kita nggak perhatikan, tapi kita udah pengen membentuk keluarga sendiri gitu ya. Iya. Wow. Tapi ini memang sesuatu yang sering terjadi sih ya, Kak. Sering banget. Pengen skip the process gitu. Kayak ya. pengen langsung aja gitu. Tapi sebenarnya ketika sudah menikah pun tuh biasanya terlihat sih, Kak. Lihat ya gimana tuh? Iya, maksudnya kan kalau dulu masih pacaran kita bisa kasih, karena kan masih pengen dapetin hadiahnya. Oh, ini kepada istrinya sendiri. Iya. Begitu udah menikah tuh kadang-kadang bisa beda cerita tuh. Betul juga ya. Betul ya. Kalau dulu katanya kan itu namanya pacarannya kurang lama kali ya. Iya, mungkin. Atau dulu dibukain pintu, kalau sekarang kan tutup pintu sendiri gitu. Aduh, kok gue kayak ngerasa ketemplak gini ya pas ya. Kadang-kadang gitu juga ya. Iya. Oke, jadi itu yang perlu dibangun ya, kayak. Jadi pertanyaannya berikutnya adalah, kalau belum punya itu semua dan maksa mau nikah dan akhirnya sudah nikah, itu gimana ya, Kak? Ya, suatu kali Yesus dalam Matius 19 dia ngomong gini, ada orang Farisi yang pengen cobain dia bilang, guru bolehkah menceraikan istri? Dengan alasan apa saja? Orang Farisi pengen cobain sih. Artinya nih orang udah kawin tapi pengen cerain istri. Nah, gimana nih pendapat si guru? Jawaban Yesus nggak nyambung sama sekali, bro. Kalau lu tahu jawaban Yesus, bolehkah cerain istri? Bahasa Indonesia seharusnya jawabannya boleh atau enggak. Tapi jawaban Yesus bilangnya gini, tidak tahukah kamu bahwa dari semula Allah menciptakan manusia itu laki-laki, man, single man and single woman. Gitu. So ternyata Yesus lagi ngomong gini, perceraian adalah produk buruk dari satu pernikahan. Itu produk. Lu jangan nanyain gue sama produknya. Daripada lu sibukin produknya, kata Yesus, lu sibukin bahan dasarnya. Karena kalau telur lu telur busuk, mau diadon gimana juga bolunya bolu busuk. Jadi daripada sibukin produknya, produk dari pernikahannya itu cerai, yaitu karena nggak ada resolusi tentang perceraian dalam Alkitab. That's right. Ya, jadi daripada sibukin produknya, lebih baik lu fokus sama bahan dasarnya, yaitu apa? Single man and single woman. Waktu itu Yesus bilang, tidak tahukah kamu dari semula, in the beginning. Jadi ternyata ada perempuan yang dari semula, ada perempuan yang tidak semula. Ini refer kepada penciptaan. Jadi perempuan dan laki-laki yang semula itu sebelum jatuh dalam dosa. Perempuan dan laki-laki sesudah yang semula itu adalah setelah jatuh dalam dosa. Dan sebelum jatuh dalam dosa, tahu nggak apa yang terjadi? Laki-laki sebelum menikah dia punya singleness, keutuhan sama Tuhan.
puas dengan Tuhan. Adam tanpa Hawa, dia suruh bilang gini, Tuhan inisiatif, tidak baik kalau manusia ini seorang diri saja. Aku akan buatkan seorang penolong sepadan. Tapi Tuhan bukannya ke tanah liat bikin Hawa, tapi malah bikin binatang. Malah bikin binatang dan katakan, Adam, dikasih tugas, bukannya dikasih cewek. Dikasih tugas. Ini selesaikan, kasih nama binatang. Lu tahu nggak sih berapa miliar spesies yang ada di dunia? Betul. Saat itu belum ada USB, belum ada buku catatan gitu ya. Dan semuanya puas dikasih nama gitu ya. Undur-undur, apa deh, semut, beruang, segala macam. Tetapi seberat apapun misi dari Tuhan yang diberikan Tuhan sama Adam, Adam nggak pernah sekali pun bilang gini, Tuhan susah banget, kasih penolong dong. Enggak, dia bilang aku dan Tuhan cukup. If God, kalau Tuhan suruh aku melakukannya, dia akan beri kekuatan aku untuk menyelesaikannya. Dan begitu dia selesaikan tugas, Tuhan bilang oke, dia utuh, dia puas, cukup dengan aku. Dibikin tidur, lalu dikasih pasangan. Tujuannya apa? Supaya kalau ada pasangan, itu bukanlah tempat untuk kita menuntut, tapi tempat untuk kita memberi. We give from the abundance of our lives, not from the lack of it. Gitu. Kira-kira gitu. Kira-kira kebayang ya. Oke, jadi mau nggak mau kita harus bangun diri kita sama Tuhan. Bangun utuh, puas, cukup dengan Tuhan gitu. Oke, wow. Kalau Kak Tommy sendiri gimana tuh Kak? Boleh tahu nggak sedikit perjalanan dari Kak Tommy membangun itu sampai akhirnya mendapatkan pasangan dari Tuhan? Jatuh bangun ya. Jatuh bangun. Kenapa? Karena saat itu umur 25 tahun, gue sebelumnya adalah seorang insinyur. Gue desain high rise building gitu ya. Pada saat yang sama gue melayani. Tapi di usia 25 tahun Tuhan kasih datang panggilan itu. Walaupun sebenarnya udah dari jauh hari, sejak gue kuliah udah datang panggilan tuh, tetapi baru memungkinkan untuk gue jalanin, yaitu untuk melayani Tuhan sepenuh waktu itu usia 25 tahun. Nah setelah gue serahkan semua sama Tuhan saat itu, oke deh, gue hidup terus. Karena orang bilang hidup gue ini lempeng banget, mau melayani pelayanannya oke, mau kerjanya oke. Kayaknya hidup gue lempeng, mau kuliah selesainya enak, IP-nya bagus. Pokoknya hidup lu lempeng banget dan Tom. Makanya gue berani untuk bikin planning nih. Jadi gue planning deh umur 27 tahun gue nikah saat itu. Saat itu berarti 25 tahun gue full time jadi hamba Tuhan sepenuh waktu pendeta gitu ya. 27 tahun gue niat menikah. Puji Tuhan 27 tahun dikasih pacar saat itu. Kalau saya waktu itu masih bareng-bareng Hosea kan waktu zaman dulu. Dikasih pacar. Oh ini dia nih. Tetapi pada saat yang sama aku ngedapetin bahwa ternyata setelah dijalanin, calon saat itu nggak siap untuk menjadi istri hamba Tuhan. Selagi masalah materi juga. Pada saat yang sama juga mama saya sakit di Medan, lalu saya nggak dikasih tahu. Waktu saya tanya, kalian kok nggak ngasih tahu, gimana kalau mama udah tua ini, kalau mati gimana, gue nggak sempat ngeliat gitu dan lain sebagainya. Dia sakit seminggu atau 8 hari, gue nggak dikasih tahu. Tapi mereka alasan gini, kami nggak mau nyusahin kamu. Saat itu karena gue baru putus dan putusnya karena materi, tau nggak apa yang terjadi? Langsung sensi, karena gue miskin ya, gitu ya. Makanya kalian nggak kayak takut gue nyusahin ya, minta tiket pulang ya, emosi banget. Sejak itu, nah itu. Ini hubungannya sama quarter life crisis juga sih ya. Tetapi saat itu gue akhirnya memutuskan untuk keluar dari panggilan gue. Nah lalu abis itu ya begitulah, singkat cerita Tuhan pulihkan lagi dan akhirnya gue bertemu. Setelah aku kembali kepada Tuhan, melayani Tuhan, aku ketemu dengan pasangan. Nah waktu ketemu pasangan menyadari bahwa dia sadar bahwa ya yang dia cari bukanlah orang yang mapan secara materi, tetapi yang mateng secara pribadi. Nah waktu bertemu aku cocok banget sampai akhirnya ya sekarang married dan kami udah punya 3 anak. Amazing, luar biasa. Gitu. Oke. Nah jadi intinya kita kan membangun, kita harus membangun diri kita, dan termasuk juga dari sisi perempuan juga sama ya. Harus lakukan hal yang sama ya. Jangan cuma nunggu dikawinin doang gitu ya kan. Kadang-kadang gue pengen nih punya pasangan yang takut akan Tuhan, tapi
kita sendiri pun nggak mau takut akan Tuhan gitu ya. Iya, selalu aku bilang gitu, Tuhan itu adil loh. Nah gue bilang gitu, waktu kan orang bilang, Tom jangan terlalu rohani Tom, nanti lu susah dapat pasangan. Kan dia bilang gitu kan, nanti kagak ada yang mau, lu terlalu malaikat lu katanya gitu. Gue bilang gini, Tuhan bilang janganlah engkau menjadi pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang gak percaya. Bukan tidak seiman loh, tidak seimbang. Iya. Seimbang, kalau gue segini, gue segini. Nah gimana caranya? Gue yakin yang perlu gue lakukan adalah bukan cari-cari orang yang sepadan dengan saya. Sering orang gitu baca ayat Tuhan, janganlah kamu menjadi pasangan yang tidak seimbang dengan orang lain. Dia cari pasangan yang selevel dengan dia, rugi. Karena Tuhan kan kasih kita pasangan yang seimbang kan. Apa yang gue lakukan? Gue tinggiin kualitas gue setinggi-tingginya. Lalu gue bilang, Tuhan tanggung jawab lu cariin. Kan gitu kan. Daripada gue ngerendahin diri, cari-cari mana yang seimbang, mending gue tinggiin gitu kan setelah itu. Dan semakin kita tinggi, ini gue suka nih. Wah. Ini anak-anak gue bilang, semakin kita tinggi, kita makin beruntung karena semakin sedikit orang yang tertarik sama kita. Setuju nggak? Iya. Artinya filternya udah jalan kan gitu kan. Lu jujur lah, kadangkala kita laki-laki susahnya cari pasangan itu bukan karena nggak ada yang mau, tapi karena terlalu banyak yang kita mau. Iya. Jadi susah milihnya kan gitu kan. Jadi makin kita tinggi ya kayak apartemen lah. Makin tinggi kamu, makin tinggi apartemennya, makin sepi di situ. Demikian juga kalau kamu makin tinggi, aku yakin kepemimpinanmu gitu ya kan, karakter makin sepi orang-orang yang tertarik sama kamu. Sehingga kamu lihat hanya orang-orang yang bertahan yang jadi lebih gampang pilihnya ya. Gampang milihnya, udah tersaring. Gitu. Oke. Nah, jadi kalau kita balik kepada pertanyaan di awal tadi adalah soal mapan dulu atau nikah dulu, maka Kak Tommy melihat dari sisi kemapanan dalam kedewasaan dan juga di dalam sisi kematangan ya, kematangan untuk bisa mandiri dan sebagainya. Kalau misalnya balik lagi pada pertanyaannya adalah soal materi gitu ya, dimana ketika kita mau menikah, nah ada tuntutan-tuntutan materi yang mungkin juga ya kita tahu nih kita dapat ini dari calon pasangan kita atau dari calon keluarganya gitu. Kalau menurut Kak Tommy gimana? Lebih baik apakah kita yaudah stop aja gitu atau enggak? Gimana? Saya juga punya tuntutan-tuntutan, terutama saya orang Batak gitu ya kan, mau menikah saat itu dan tentu saja saya secara pribadi saya punya ketetapan nggak akan take anak orang for granted gitu ya. Yes. Setuju. Ya lu ikut gue, kalau nggak mau ya udah enggak. Seorang ibu sebelum dia ngelepas anaknya, aku pengen. Ini pribadi, ini bukan standar ya. Ini bukan standar, ini pribadinya aku. Aku pengen aku punya rumah dulu. Oke. Terserah mau nyewa atau mau beli atau nyicil. Aku punya rumah supaya waktu anak orang aku bawa keluar dari rumahnya, dia udah punya tempat, kan gitu kan. Yang kedua ya tentu saja aku udah punya settle. Lalu aku menikah pun aku pengen aku tidak menyusahkan orang tua. Nah itu kaul pribadinya gue gitu ya. Itu ketetapan pribadinya gue dan aku ngomong sama istri, gimana nih, sama calon istri saat itu ya. Aku setuju. Lalu kita doa, itu jadi bahan doa. Jadi kalau ada tuntutan dari orang lain, jangan anggap itu sebagai beban yang harus ditanggalkan. Enggak. Tuntutan dari orang lain seringkali itu adalah challenge untuk membuktikan kemurnian partnership kita dengan pasangan. Karena kalau untuk satu proyek aja pernikahan butuh dana sekian, lalu setelah menikah saya harus rumah. Untuk proyek itu aja kita nggak bisa kerjasama dalam masalah doa, dalam masalah berhemat, menabung, pengertian, jangan makan yang mahal-mahal dulu supaya nabungnya bisa buat. Kalau untuk itu doang, cuman untuk pernikahan satu malam, lalu untuk kebutuhan primer tuh lah ya, kebutuhan perumahan gitu. Kita nggak bisa menang gitu. Aku takutnya kita nggak bisa kompatibel untuk masalah-masalah yang jauh lebih besar di depan. So anggap ini sebagai sebuah challenge kalau menurut aku ya.
Jadi justru di situ partnershipnya akan terus teruji. Iya, kita doa terus tiap minggu berpuasa gitu ya kan. Waktu mau makan udah enak ya kalau candlelight, tapi sabar ya kita lagi nabung. Sedar. Di situ kita buktikan bahwa dia nggak terima kita enak-enaknya aja gitu kan. Wow. Berjuang bareng. Iya, jadi memang tidak bisa hanya satu bagian yang dituntut, tapi harus berdua nih ya. Karena ke depannya pun setelah sudah menikah banyak proyek-proyek yang harus kita doakan bersama kan ya. Iya. Nah sering kali betul-betul yang kamu bilang diminta laki-lakinya doang yang berjuang gitu. Iya. Kan perempuannya berjuang juga lah gitu. Iya. Berjuang juga. Tetapi ini satu aku bilang. Waktu sebelum istriku kan sebelum menikah istriku kerja di Metro TV. Aku kerja di gereja gitu ya. Lalu pertanyaan tentu saja setelah kita menikah kita kan banyak bikin planning. Istri boleh kerja nggak? Supaya makin mapan. Kan gitu kan? Iya. Nah, itu pembicaraan kami. Lalu aku bilang gini, sayang, ini sekali lagi bukan standar ya, ini Tommy gitu ya. Kan kita lagi ngobrol-ngobrol gitu ya. Saya ngelihat banyak banget orang kalau istrinya karirnya jauh lebih tinggi dari suaminya, penghasilannya lebih tinggi, agak susah submissionnya. Walaupun ada pengecualian, tetapi kebanyakan yang saya lihat agak susah submissionnya gitu. Jadi saya bilang gini, yang mau nggak kamu percaya sama aku bahwa aku akan jadi hamba Tuhan yang jauh lebih baik, yang bisa dipercayakan Tuhan bukan hanya pelayanan tetapi juga penghasilan dan kecukupan. Percaya nggak kamu bahwa aku yang akan support nafkah? Kalau nafkah dari aku, jadi aku boleh nikah nggak, kata dia waktu itu. Boleh nikah, boleh kerja nggak? Bilang boleh, tapi bukan untuk nafkah. Boleh, tapi untuk aktualisasi diri. Karena kebutuhan manusia kan aktualisasi diri kan. Kalau dia memang karir atau apa, ya it's okay. Gue nggak boleh halangin mimpi-mimpinya dia, potensinya dia gitu. Betul. Tapi nafkah, percayakan sama aku. Kamu dukung aku, bimbing aku, kasih misalnya kasih segala macamnya, hal-hal yang bisa ngebangun aku gitu ya. Baca buku ini sayang, aku denger ini nih, hamba Tuhan ini kayaknya ya, itu ngebangun aku gitu ya. So tapi nafkah percayakan sama aku. Wow. Dan itu terjadi sampai sekarang. Wow. Dan Tuhan mencukupi semuanya. Tuhan mencukupkan. Wow. Istri saya punya bisnis sekarang di rumah setelah dia homeschooling anak kami luar biasa ya, 3 anak kami dia homeschool. Lalu abis itu dia punya masih kepengen punya bisnis yaitu Showbag gitu ya. Dia bisnis Showbag. Ya dia jualan. Tapi saya bilang aku nggak akan ambil sepeser pun. That is untuk kamu. Untuk aktualisasi dirinya kamu, kalau mau apa segala macam. Ingat, aku udah bilang ketetapan dari awal, janjiku dari awal. Nafkah dari aku. Wow. Gitu. Tapi tentu saja ada pertanyaan orang. Tapi kalau lagi susah gimana? Itu berembukan pribadi lah. Ini kan Tommy. Iya, betul, setuju. Kalau lagi susah ya nggak mungkin lah. Ya uangku nggak kayak gitu, nggak ada. Ya sama-sama lah. Iya. Gitu. Oke, wow, ini sangat jelas banget ya Kak Tommy. Mungkin sebagai bagian terakhir nih dari podcast kita hari ini. Jadi apa yang Kak Tommy mau bisa berikan sebagai pesan buat teman-teman yang mau menikah di hari-hari ini nih, gitu? Kalau aku bilang fokuslah membangun keutuhan pribadi lebih dulu. Oke. Jadilah pribadi yang tadi 2 itu, mapan itu ya, matang dan dewasa. Matang itu mandiri, nggak belajar nggak tergantung sama orang lain. Wow. Gitu ya, mandiri gitu ya. Kemudian selesaikan masalahmu. Kalau ada masalah selesaikan, tuntaskan, jangan ditumpuk. Gitu ya. Karena kalau enggak nanti begitu udah punya pasangan masalahnya jadi double. Jangan bilang kalau aku punya pasangan masalahku jadi dibagi 2. Kalau dibagi 2, kalau ditambah 2, kalau dikali 2 gimana gitu ya. So jangan mimpi-mimpi lah, muluk-muluk lah. Come on, mateng tuh ya. Kemudian mandiri ya. Mandiri, yang kedua namanya dewasa. Belajar selfless lah. Belajar hidup nggak untuk diri sendiri. Oke. Kalau punya rezeki berbagi sama orang lain. That's right. Kalau punya tabungan jangan habisin sendiri untuk masa depanku. Come on. Ada orang tua kita yang udah berkorban masa depannya untuk masa depan kita. Kenapa nggak berbagi sama mereka, senangkan mereka? Yes. Karena begitu engkau udah menikah nanti agak susah nyenangin hati orang tua. Karena udah ada istri, udah ada pasangannya. Iya.
Come on lah, kita waktu muda banyak banget mimpi mengubah dunia, membahagiakan orang tua waktu apa namanya? Waktu muda. Kalau mau lakukan itu jangan setelah menikah. Dari sekarang. Waktu singleness ini, waktu masa single ini. Pernah dengar kan kata-kata kalau mau mengubah dunia, ubah waktu engkau masih single. Karena setelah engkau menikah, ngubah channel TV pun kau nggak bisa. You cannot even change the channel. Punya anakku 3 kan. Iya. Oke, jadi intinya adalah fokus ya, bangun diri, keutuhan, bangun tanggung jawab yang saya katakan tadi. Ya. Setia sama hartanya orang lain. Yes. Dan ada satu lagi, ada ayat firman Tuhan yang keren banget di dalam Keluaran 1 dikatakan ini waktu zaman orang Mesir ngebunuhin anak-anak orang Ibrani saat itu waktu kelahiran Musa. Ada satu ayat yang keren banget. Aku ambil ya, dia katakan gini. Jadi bidan-bidan saat itu nggak mau ngebunuh, nggak mau ngikutin perintah Firaun. Mereka nyelamatin anak-anak orang Mesir, anak-anak orang Ibrani saat itu. Lalu ada ayat yang berkata gini, dan karena bidan-bidan itu takut akan Tuhan, Tuhan membuat mereka berumah tangga. Wow. Karena takut akan Tuhan dibuat berumah tangga ya. Iya. Kenapa aku bilang gitu? Sering orang nganggap, ini terutama orang-orang yang seberang ya, bahwa pernikahan adalah sarana untuk menghindari zina. Lu pernah tahu itu nggak sih? Iya. Supaya nggak zina gitu. Come on, kalau lu dari awal nggak takut akan Tuhan dan berharap setelah nikah takut akan Tuhan, bisa. No. Perubahan status nggak akan ngubah karakter. Iya, setuju. Ngubah status dari single jadi married nggak ngubah karakter. Iya, setuju. Jadi come on lah, latih dirimu, gitu ya. Jangan dan para cewek-cewek juga atau para cowok-cowok jangan terpengaruh bilang sekarang sih dia memang orangnya cuek main game online terus, tapi nanti kalau udah nikah dan punya anak pasti dia jadi perhatian. Bohong. Saya ngelihat banyak banget bapak-bapak main game online. Iya. Bohong gitu ya kan. Jadi bangun di dari sini ya. Jangan nanti udah mau married baru bisa berubah dan sebagainya, itu nggak bisa ya. Ingat, perubahan status nggak ngubah karakter. Yes. Nggak ngubah karakter. Wow, thank you banget Kak Tommy buat sama-sama. Setiap perenungan-perenungan dan juga obrolan kita hari ini, dan aku percaya bisa menjadi berkat buat teman-teman yang menyaksikan program Today's Message Podcast ini. Dan kita akan kembali lagi di minggu yang akan datang tentunya dengan obrolan yang lebih seru lagi. So, God bless you.